Kenapa nih? Icat, terbakar. Apa? Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil review tontonan edukasi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, kelompok kami terdiri dari Halo, saya Juwita Disakti Pramedia. Fidela Rosada Falbi, Saya Nimade Maurin Marsyanda Darmadi. Saya Francisca Puji Kristanti. Dan saya Margo Gabriela. Nah, kelompok kami mengambil tema analisa bentuk stimulasi tontonan edukasi Upin dan Ipin musim kelima episode Ikhlas dari Hati bagian 1. Jadi, simak videonya ya. Upin, nak pergi mana tu? Dah lambat ni. Analisa bentuk simulasi. Yang pertama ada simulasi lingkungan. Serial Upin Ipin ini seringkali menampilkan lingkungan yang kaya akan nilai-nilai kebersamaan, persaudaraan, dan kerjasama. Dalam musim kelima, edisi Ikhlas dari Hati, penting untuk meninjau bagaimana karakter-karakter di sekitar lingkungan tersebut berinteraksi dengan nilai-nilai tersebut. Pertimbangkan bagaimana lingkungan dapat dipengaruhi oleh cerita atau karakter, dan bagaimana pengaruh tersebut dapat menjadi teladan bagi penonton. Dalam contoh tersebut memperlihatkan bahwa teman-teman Ijat sangat peduli dan mempunyai rasa simpati dan empati yang tinggi. Mereka datang untuk Ijat dan menanyakan kabarnya si Ijat. Kemudian ada stimulasi verbal. Analisa stimulasi verbal harus menyoroti bagaimana dialog-dialog antar karakter-karakter menanamkan nilai-nilai moral dan edukatif. Dalam konteks ini, fokus pada cara percakapan mereka menggambarkan pengertian tentang keikhlasan, persaudaraan, dan nilai-nilai lainnya yang mungkin terkait dengan konsep uang 10 sen. Kemudian percakapan tentang uang 10 sen. Ketika mencermati percakapan mengenai uang 10 sen, perhatikan bagaimana nilai-nilai keuangan dan pentingnya menghargai nilai dan yang diajarkan kepada penonton, terutama kepada anak-anak. Perhatikan bagaimana karakter-karakter dalam film ini berbicara tentang cara menghargai dan menggunakan uang dengan bijak. Dalam gambar tersebut terlihat Tuan sedang menjelaskan makna dari uang sen atau uang 10 sen yang memiliki nilai dan makna bagi sesama yang membutuhkan. Meskipun nilainya sangat kecil, namun itu sangat berharga bagi mereka yang sedang terkena musibah. Ada juga pesan pendidikan. Salah satu aspek penting dari tontonan edukatif adalah adanya pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada penonton. Dalam film Upin dan Ipin ini, identifikasi pesan moral atau pendidikan apa yang ingin disampaikan kepada penonton, terutama yang terkait dalam nilai keikhlasan, nilai uang, dan hubungan sosial. Pada akhirnya, analisa ini harus mengevaluasi sejauh mana tontonan ini berhasil mengkomunikasikan nilai-nilai kebersamaan, persaudaraan, pentingnya menghargai setiap nilai uang, serta menanamkan pesan-pesan moral yang dapat dimengerti dan diaplikasikan oleh pemirsa, terutama anak-anak. Dengan melihat aspek-aspek ini, kita dapat mengevaluasi efektivitas tontonan ini dalam menyampaikan pesan-pesan edukatif kepada penonton. Selanjutnya, aspek yang dapat dioptimalisasi. Dalam episode Ikhlas dari Hati dari Upin Ipin, terdapat beberapa aspek psikologis yang dapat dioptimalkan untuk memberikan pengalaman yang lebih bermanfaat bagi penonton, terutama untuk anak-anak. Berikut ini adalah beberapa aspek-aspek tersebut. Aspek yang pertama adalah perkembangan emosi. Serial ini memastikan bahwa karakter dan cerita dalam seri ini memungkinkan anak-anak untuk mengidentifikasi dan mengelola emosi mereka. Lebih lanjut, serial ini juga mengintegrasikan situasi emosional dalam cerita yang dapat membantu anak-anak memahami perasaan seperti kebahagiaan, kesedihan, dan empati. Yang kedua adalah resolusi konflik positif. Serial ini menunjukkan cara yang positif untuk mengatasi konflik dan tantangan. Lebih lanjut, serial ini memperlihatkan bahwa kerjasama, komunikasi, dan kebaikan hati adalah cara yang efektif dalam menyelesaikan masalah. Next, yang ketiga adalah
pengajaran keterampilan sosial. Serial ini mengintegrasikan keterampilan sosial seperti berbagi, meresapi, berempati, dan berkomunikasi dengan baik. Lebih lanjut, serial ini juga memberikan contoh-contoh praktis tentang bagaimana anak-anak dapat berinteraksi dengan teman-teman mereka. Yang keempat adalah pengembangan moral. Serial ini memastikan bahwa pesan moral yang disampaikan dalam cerita adalah kuat dan relevan bagi perkembangan etika dan moral anak-anak. Lebih lanjut, serial ini juga mendorong pemikiran etis dan perilaku yang baik untuk anak-anak. Yang kelima, pemahaman kebutuhan anak-anak. Serial ini menggali konsep perkembangan anak dan kebutuhan psikologis anak-anak dalam berbagai usia. Lebih lanjut, serial ini juga memastikan bahwa cerita dan karakter sesuai dengan tahap perkembangan anak yang dituju. And the last point is, penggunaan model peran positif. Serial ini memasukkan karakter yang dapat dijadikan model peran positif bagi anak-anak. Serial ini juga menunjukkan karakter yang memiliki kualitas seperti kejujuran, empati, dan keikhlasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan tontonan pada episode Ikhlas dari Hati, serial animasi Upin dan Ipin. Dapat diambil poin-poin penting, seperti yang pertama, pendidikan moral. Tontonan ini memberikan pesan moral yang kuat kepada anak-anak seperti kebaikan, empati, kepedulian, dan berbagi dengan sesama. Ini adalah pengajaran yang sangat penting untuk perkembangan karakter anak-anak. Yang kedua, kecocokan dengan usia. Kartun ini dirancang khusus untuk anak-anak, sehingga kontennya sesuai dengan tingkat usia mereka dan menyajikan pelajaran yang mudah dimengerti. Berikutnya yaitu kelebihan tontonan yang poin ketiga, yaitu kesopanan dan kehormatan. Tontonan ini menekankan nilai-nilai kesopanan dan hormat terhadap orang lain atau orang yang lebih tua, seperti memanggil orang-orang tua tersebut dengan sebutan yang pantas seperti tuk untuk kakek, opah untuk nenek, angken untuk paman, dan banyak lagi. Hal ini membantu memberikan dampak positif bagi anak-anak untuk dalam hal kesopanan dan kehormatan. Yang berikutnya yaitu inspirasi untuk menolong. Kartun ini menginspirasi anak-anak untuk membantu sesama, seperti dalam adegan saat Upin Ipin menggalang dana untuk membantu Ijat yang rumahnya sedang terbakar dan sedang kesusahan. Lalu yang kelima yaitu resolusi positif. Episode ini menunjukkan bahwa tindakan baik dapat membawakan perubahan yang positif dalam kehidupan seseorang, seperti teman-teman Ijat yang memberikan bantuan dan seragam atau buku tulis kepadanya. Hal itu membuat dampak positif bagi Ijat dan ia ingin memiliki keinginan untuk bersekolah kembali. Lalu yang keenam yaitu konten keluarga yang aman. Upin dan Ipin merupakan tontonan yang aman bagi keluarga, dengan konten yang tidak mengandung kekerasan atau materi yang tidak pantas untuk anak-anak. Nah, kelebihan selanjutnya dari tontonan ini adalah pengembangan karakter. Kartun seperti ini dapat membantu anak-anak dalam pengembangan karakter. Misalnya, membangun nilai-nilai seperti kebaikan hati, kerjasama, dan juga kepedulian. Kelebihan yang terakhir, tontonan ini dapat memberikan hiburan yang bermakna dan mendidik, sehingga orang tua dapat merasa nyaman memberikan izin kepada anak-anak mereka untuk menontonnya. Nah, dengan demikian, tontonan seperti Ikhlas dari Hati dari serial Upin dan Ipin ini dapat menjadi sarana yang efektif dalam pembentukan karakter positif pada anak-anak, serta memberikan pelajaran berharga tentang kebaikan dan kepedulian terhadap sesama. Jadi, kesimpulan dari hasil analisa bentuk stimulasi tontonan edukasi Upin Ipin, yaitu film kartun Upin dan Ipin, tidak hanya memberikan hiburan semata, tetapi juga memiliki dampak positif dan signifikan dalam menanamkan nilai moral pada anak-anak. Nah, dalam film ini terdapat nilai-nilai penting seperti kesopanan dan rasa hormat, inspirasi untuk menolong sesama, resolusi positif, pengembangan karakter, serta hiburan yang sesuai dengan usia anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa film kartun ini tidak hanya menghibur, tetapi juga dapat menjadi sarana efektif dalam membentuk moralitas anak-anak melalui pesan-pesan moral yang disampaikan. Nah, sekian hasil review dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Jalan-jalan ke Cimahi, pulangnya singgah di rumah Pak Singgih. Sekian dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih. Ipin, butang apa ni? Entah. Cuba kawan-kawan tekan.